Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Nah, langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul perencanaan dakwah. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama yaitu Fani Ilyas dengan NIM 19310033, dan saya sendiri Fitriani Sri Sulistiyorini dengan NIM 1810038. Nah, langsung saja. Nah, dalam materi kami perencanaan dakwah ini kami memiliki 4 substansi yang akan kami jelaskan di materi kami, yaitu yang pertama pengertian dari perencanaan dakwah, bagaimana langkah-langkah perencanaan dakwah itu dan apa saja dasar-dasar perencanaan dakwah itu, serta bagaimana implementasi perencanaan dakwah. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari perencanaan dakwah itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan dakwah, di mana perencanaan dakwah itu meliputi 1. Perkiraan dan perhitungan di masa depan. Yang kedua, penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah. Nah, ketiga itu penetapan tindakan-tindakan dakwah dan prioritas pelaksanaannya. Yang keempat merupakan penentuan dan penjadwalan waktu. Yang kelima ada penetapan lokasi dakwah, dan yang terakhir yang 6 itu adalah adanya biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan bagi penyelenggara dakwah itu sendiri. Nah, adapun pengertian perencanaan dakwah menurut para ahli yaitu salah satunya dari Henry Fayol, manajemen asal Amerika, yang mendefinisikan bahwa perencanaan adalah semacam prediksi terhadap apa yang akan terjadi pada masa datang, disertai persiapan untuk menghadapi masa yang akan datang. Nah, adapun yang kedua menurut para ahlinya yaitu menurut Ryan Saleh yang mengatakan bahwa perencanaan dakwah merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Nah, itulah pengertian dari perencanaan dakwah menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari perencanaan dakwah. Nah, istilah perencanaan dalam perspektif manajemen ini adalah sebuah planning. Sebagai salah satu fungsi manajemen, planning merupakan tindakan awal yang perlu dipahami sebelum fungsi lainnya itu dilaksanakan. Nah, perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang pada hakikatnya terdapat di sebuah jenis usaha manusia. Nah, perencanaan merupakan susunan atau rumusan sistematis mengenai langkah tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari dakwah. Dakwah dari istilah bahasa itu sendiri berarti panggilan, seruan, ataupun ajakan yang dalam bahasa Arabnya disebut masdar. Sedangkan bentuk kata kerjanya fa'il adalah da'a. Yaitu dakwatan yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak. Pelaku dakwah disebut da'i, yaitu orang yang mengajak, dan yang menerima dakwah atau yang didakwai disebut mat'u. Jadi, mengajak dan menyeru seseorang kepada sesuatu kebaikan dan kebenaran menurut ajaran Islam itu merupakan pengertian dari dakwah itu sendiri. Nah, sementara dakwah sebagai suatu kegiatan sosialisasi ajaran Islam di masyarakat adalah sebuah tanggung jawab umat dalam pengelolaannya. Karena itu, perencanaan sebagai langkah awal dalam proses pengelolaan suatu kegiatan juga bersentuhan dengan kegiatan dakwah itu.
Terlebih jika mengingat perwujudan dakwah bukan sekedar usaha meningkatkan pemahaman keagamaan dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas, yakni menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh dan berbagai aspek kehidupan. Baik, saya akan melanjutkan materi tamat saya. Dasar-dasar perencanaan. Hakikat dari suatu perencanaan ialah menyusun sistematika kegiatan yang terjalin sedemikian rupa sehingga keseutuhan kegiatan tersebut dapat mencapai sasaran seefektif mungkin. Salah satu perencanaan yang diakui dalam rangka mencapai sasaran tersebut ialah perencanaan dengan suatu pendekatan sistem approach planning. Perencanaan dengan pendekatan sistem IPPS ialah perencanaan yang dikembangkan melalui tahap-tahap. Pertama, identifikasi masalah. Kedua, merumuskan dan memilih model-model perencanaan yang tepat. Ketiga, menetapkan strategi pemecahan. Keempat, mengevaluasi hasil implementasi model dan strategi pemecahan. Dan kelima, merevisi tiap tahapan dakwah. Implementasi perencanaan dakwah. Dengan perencanaan penyelenggaraan dakwah dapat berjalan secara lebih terarah dan rapi. Hal ini bisa terjadi sebab dengan pemikiran masa mengenai hal-hal apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana cara melakukannya dalam rangka dakwah. Di samping perencanaan itu juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang tidak tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang diselenggarakan, seperti halnya perjalanan dakwah yang berada langsung di bawah pimpinan Rasulullah. Jika diperhatikan secara saksama maka akan terlihat bahwa penyelenggaraan dakwah yang dipimpin beliau benar-benar didasarkan atas pemikiran dan penghitungan matang mengenai segala kemungkinan yang akan datang berdasarkan pemikiran yang matang. Nah, itulah tadi materi dari kelompok kami tentang perencanaan dakwah. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Demikianlah dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.